Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam bagi teman-teman yang telah menonton video kami. Dan ya, di hari ini saya dan teman-teman saya akan menjelaskan tentang aplikasi Udu. Apa sih aplikasi Udu itu? Aplikasi ini adalah aplikasi bisnis yang open source yang mencakup berbagai modul untuk mengelola operasi perusahaan. Seperti ERP, CRM, akuntansi dan keuangan, manajemen inventaris, e-commerce, manufaktur, project management, human research, dan masih banyak lagi. Untuk keunggulan Odoo sendiri, kita bisa memilih modul sesuai kebutuhan bisnis. Lalu, bisnis bisa di host online atau di server lokal. Setelah itu memiliki gratis dengan fitur dasar. Terdapat juga versi berbayar dengan fitur tambahan dan dukungan resmi dari aplikasi Udo. Serta bisa dikembangkan sesuai kebutuhan perusahaan. Dan Udo cocok untuk UKM hingga perusahaan besar karena skalabilitasnya. Jadi, jika kamu yang di luar sana ingin mencari solusi ERP atau CRM yang fleksibel, Odoo bisa menjadi pilihan buat kamu yang membutuhkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang mind map atau peta konsep yang ada di aplikasi Udo. Sebelum itu, agenda saya dan teman-teman saya pada hari ini. Yang pertama, saya sendiri, nama saya Sophie. Saya akan menjelaskan bagian sales dan inventory. Yang kedua yaitu ada Edo, yang akan menjelaskan website, human research, dan project. Lalu yang ketiga ada Andi, yang akan menjelaskan accounting, purchase, dan manufacturing. Dan ini sedikit tentang profil mereka. Ada Andi, dan saya sendiri, dan Edo. Nah, untuk lebih mengerti lanjut tentang aplikasi Odoo ini, kita akan mencari perbandingan arsitektur dari ERP sendiri secara umum versus Odoo. Di modul sendiri, modul ERP dan juga modul Odoo, di arsitektur ERP terdiri dari modul independen. Ada finance, human research, supply chain, dan lain-lain. Sedangkan di arsitektur Odoo, ada modul bawaan seperti sales, inventory, accounting, dan komunitas sebanyak 15.000 dan modul gratis. Untuk yang kedua, ada lapisan arsitektur. Nah, untuk yang ada di arsitektur ERP ini, antar muka pengguna ini ada GUI, web, dan mobile. Sedangkan antar muka arsitektur Odoo merupakan web-based, yaitu OWL, framework, dan mobile. Nah, sedangkan yang arsitektur ERP ini menerapkan aplikasi logika, bisnis, dan proses workflow, dan menggunakan database SQL, Oracle. Sedangkan arsitektur Odoo ini itu menggunakan logika bisnis dan juga menggunakan database PostgreSQL. Ini sama SQL tapi berbeda fungsi. Untuk yang ketiga ada bagian deployment. Di bagian deployment ini ada dari arsitektur ERP, ada on-premise, cloud, atau hybrid. Sedangkan yang di Odoo ini ada cloud, on-premise, atau SaaS. Sama, tetapi ada perbedaan dari hybrid dan SaaS ini. Untuk yang keempat ada integrasi. Nah, yang diintegrasi ini menggunakan API, REST, atau middleware yang kita sebut ISP.
Ini dari arsitektur IRP. Sedangkan yang di arsitektur UDU, di sini ada bawaan API REST dan konektor library. Itu sangat memudahkan sekali ya kalau misalnya sudah menggunakan aplikasi UDU. Karena sudah termasuk modern. Dan yang kelima terakhir yaitu customisasi atau customize. Nah, yang di arsitektur IRP ini biasanya kompleks dan memerlukan pengembangan khusus. Jadi lebih rumit daripada menggunakan aplikasi UDU. Nah, sedangkan dari arsitektur UDU-nya hanya menggunakan drag and drop yang sudah disediakan oleh aplikasi UDU ini, yaitu Studio App untuk UI-nya. Dan sedangkan Python-nya untuk pengembangan modul baru. Dari kelima perbandingan arsitektur IRP umum dan UDU ini sudah terlihat jelas dari perkembangan zaman yang sudah semakin maju ini. Dan tentunya orang-orang pun bahkan akan lebih memilih memakai aplikasi UDU. Karena itu tadi lebih memudahkan. Dan untuk yang kedua ini adalah tentang konsep perbedaan antara ERP dan UDU. Lah, ini ada 5 objek, yaitu lisensi, integrasi modul, kustomisasi, biaya, dan skalabilitas. Dari kelompok saya dan kelompok teman-teman saya yang sudah kami analisis, dari ERP sendiri yang bagian lisensinya yaitu berbayar. Sedangkan di UDU-nya itu open source secara community atau enterprise. Jadi gratis ya teman-teman. Di UDU open source community kita bisa mengambil secara terbuka, tidak terbayar seperti ERP. Sedangkan yang kedua ada integrasi modul. Nah, di integrasi modul ini di bagian ERP, sumber vendornya berbeda. Sedangkan yang di UDU, native integrasi semua modul. Jadi lebih mudah ya di aplikasi UDU ini. Karena terintegrasi dari semua modul. Sedangkan dari ERP ini berbeda-beda setiap vendor. Jadi lebih menyusahkan dan menyulitkan pengguna. Lalu yang ketiga ada kustomisasi. Nah, untuk kustomisasi di bagian ERP ini lebih membutuhkan developer yang ahli. Sedangkan yang kustomisasi di bagian UDU ini tidak menggunakan kode atau low code. Jadi sudah disiapkan yaitu aplikasi Studio. Tanpa kode pun kita bisa kustomisasi. Dan itu sangat memudahkan bagi teman-teman yang kurang dalam coding. Jadi teman-teman bisa memanfaatkan aplikasi UDU ini. Jadi yang keempat yaitu biayanya. Dari biayanya itu yang aplikasi ERP-nya itu lebih tinggi, lisensi dan maintenance-nya. Sedangkan biayanya di UDU rendah karena komunitasnya gratis. Ya, jadi kita bisa lihat dari perbandingan kelima arsitektur ini sangat jauh ya. Dan itu berbalik lagi dari teman-teman sekalian yang mau menggunakan aplikasi UDU atau arsitektur ERP ini. Ini hanya untuk sebagai perbandingan saja ya. Dan untuk skalabilitasnya bisa dilihat ERP ini enterprise level, sedangkan skalabilitasnya UDU UMKM sampai enterprise. Jadi bisa dari terjangkau ya, bisa sampai UMKM. Sekian penjelasan dari saya tentang tata konsep perbandingan
yang ada di aplikasi Odoo dengan ERP ini. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagaimana fungsi modul sales dan juga inventory. Baik, di sini saya akan menjelaskan di bagian saya, yaitu ada sales dan inventory. Untuk sebelum masuk di bagian sales ini, saya akan menjelaskan bagaimana modul sales ini mencerminkan fungsi-fungsi yang ada di ERP. Nah, di modul penjualan atau sales ini, di fungsi ERP terdapat fungsi yang pertama yaitu mengelola proses penjualan, termasuk mengelola prospek, membuat quotation, dan mengelola pesanan. Sedangkan di modul Odoo ini, memungkinkan pengguna untuk mengelola proses penjualan, termasuk membuat quotation, mengelola pesanan, dan memantau status penjualan. Jadi, sangat mencerminkan fungsi-fungsi yang ada di ERP ya. Dan di sini saya sudah mencoba untuk melakukan penambahan data di bagian sales ini. Terdapat ada number, yaitu angka pesanan. Ini yang baru saja saya buat di tanggal di waktu, dan di sini ada customer saya yang bernama Sachike. Dan di sini yang menjadi sales personnya yaitu saya sendiri. Dan ini ada aktivitasnya. Dan totalnya yang barang yang telah dipesan sebanyak 4.662. Lalu ada statusnya sales order. Di sini saya akan buka. Nah, di sini ada order date, price list yaitu di IDR, dan ada payment terms. Di sini saya masukkan ada kue susu, kue sagu. Ini quantity, delivered, invoice, ada unit price, dan taxes. Bagi teman-teman yang di bagian sales ini pasti sudah mengerti. Jadi tinggal menginputkan pesanan-pesanan atau produk yang akan dipesan untuk dilakukan pengiriman. Di sini sudah saya lakukan transaksi yaitu kue susu dan kue sagu yang sudah termasuk pajak dengan total tersebut. Di sini kita bisa melihat previewnya. Nah, seperti ini. Kita bisa kembali. Untuk selanjutnya kita bisa ke bagian inventory. Nah, sebelum ke bagian inventory, saya jelaskan dulu fungsi ERP yang di inventory itu mengelola inventory termasuk mengelola stok, memantau pergerakan barang, dan mengelola pengiriman. Sedangkan di modul Odoo ini juga memungkinkan pengguna untuk mengelola inventory, termasuk memantau stok, mengelola pergerakan barang, dan memantau pengiriman. Jadi sama-sama mencerminkan fungsi yang ada di ERP ya. Ini ada receipt dan delivery order. Kita bisa open di receipt ini. Ini tidak ada karena saya tidak membuat.
Saya bisa lihat. Nah, ini yang sudah saya buat sebelumnya. Di sini berbeda dengan yang ada di Sales. Di sini saya menuliskan produk tepung roti Mama Mia, coklat bubuk manis yang ada di menu dan kuantitinya. Dan di bagian inventory ini tidak mengeluarkan harga ya teman-teman. Kita bisa print dan nanti hasilnya menjadi seperti ini. Lalu kita akan kembali. Nah, setelah itu saya akan jelaskan apakah modul-modul yang sales dan inventory ini dapat dihubungkan dengan konsep arsitektur yang ada di ERP. Nah, di arsitektur ERP sendiri terdiri dari berbagai lapisan, yaitu terdiri dari 3 lapisan. Lapisan presentasi, lapisan Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan modul-modul yang saya jelaskan tadi, modul sales dan modul inventory. Modul sales dan modul inventory apakah bisa dihubungkan dengan konsep arsitektur ERP? Tentu bisa ya teman-teman. Karena konsep arsitektur ERP sendiri itu sama seperti yang diterapkan oleh aplikasi Udo. Jadi arsitektur ERP sendiri terdiri dari 3 lapisan. Yang pertama ada lapisan utamanya itu lapisan pengguna. Lapisan pengguna ini untuk menampilkan informasi kepada pengguna. Sedangkan yang kedua yaitu lapisan aplikasi. Nah, lapisan yang kedua ini itu untuk mengelola logika bisnis dan proses yang terjadi. Lalu yang ketiga ada lapisan data. Nah, lapisan data ini yang terakhir itu untuk menyimpan dan mengelola data yang masuk atau yang sudah disimpan, yang sudah diinputkan dan sudah disimpan. Nah, di mode penjualan sendiri atau sales dapat dihubungkan dengan lapisan aplikasi yang lapisan kedua tadi. Karena mengelola logika bisnis penjualan. Karena sales ada hubungannya dengan itu ya teman-teman. Jadi masuk ke bagian 2 tadi, lapisan aplikasi. Sedangkan yang modul saya yang kedua itu inventory, itu dihubungkan dengan lapisan data yang bagian ketiga tadi, karena mengelola data inventory. Jelas saja kan di lapisan data itu untuk menyimpan dan mengelola data. Sehingga modul inventory ini berhubung dengan lapisan data karena mengelola data inventory yang tadinya yang sudah diinputkan lalu disimpan di inventory. Nah, modul-modul UDU dapat diintegrasikan untuk membentuk sistem ERP yang komprehensif. Contohnya, modul penjualan atau sales dapat diintegrasikan dengan modul inventory untuk mengelola stok dan pengiriman. Jadi, begitu, itu salah satu contohnya. Untuk selanjutnya, akan dijelaskan oleh teman saya, Edo. Waktu dan tempat dipersilahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya Mbak Sofi dan juga teman-teman dari kelompok saya, ada Mas Andi juga. Jadi di sini mungkin saya akan menjelaskan ulang apa itu ERP, apa itu UDU, dan juga hubungan antara keduanya yaitu ERP dan juga UDU, dan juga ini nanti saya akan memberikan perbandingan antara arsitektur ERP secara umum dan juga UDU. Nah,
Jadi apa itu ERP? ERP itu singkatan dari Enterprise Resource Planning, di mana ini adalah suatu sistem perangkat lunak yang digunakan oleh perusahaan untuk mengelola dan juga untuk mengotomatisasi proses bisnis ya, yang terutama seperti contoh keuangan dan juga keuangan atau akuntansi, lalu juga ada manufaktur, ada juga inventaris, ada juga untuk human resource atau untuk sumber daya manusia ya, dan juga ada juga pengadaan dan juga pengelolaan rantai pasok. Nah, ERP ini selain itu bertujuan sebagaimana untuk menyatukan seluruh data dan juga proses bisnis ke dalam satu platform terpusat agar lebih efisien dan juga transparan. Nah, oke, sementara apa itu Odoo? Odoo itu adalah salah satu platform ERP berbasis open source yang sangat fleksibel dan juga modular. Nah, Odoo ini tuh semacam ERP modern. Nah, dengan Odoo ini pengguna itu bisa mengelola secara umum seperti halnya ERP pada umumnya. Dan fitur-fitur Odoo ini sudah cukup lengkap terkait ERP ini. Jadi ada fitur umum kayak fitur penjualan, pembelian, dan juga mungkin ada juga fitur-fitur yang saya sampaikan sebelumnya di ERP, dan juga ada juga fitur untuk mengelola gudang, SDM, akuntansi, website, dan juga sebagainya. Nah, Odoo ini ada dua versi, ada yang gratis, open source, ya, ada juga yang enterprise ya, berbayar ya layaknya ERP pada umumnya dengan adanya fitur tambahan dan juga dokumen resmi. Namun ketika mencoba yang gratis ini sudah cukup mewakili untuk menggunakan ERP. Nah, hubungan Odoo dengan ERP ini sendiri adalah Odoo itu sudah salah satu contoh implementasi ERP modern dan juga memiliki keunggulan. Contoh aja keunggulannya adalah open source, yang kedua adalah modular, dan juga bisa digunakan oleh UMKM hingga enterprise. Nah, dan juga di Odoo ini mendukung no-code atau low-code dengan Studio App. Nah, jadi Odoo ini bisa disebut salah satu solusi ERP yang lebih ringan dan juga ekonomis dibanding ERP konvensional kayak seperti SAP dan juga Oracle. Nah, perbandingan arsitektur ERP dengan Odoo adalah di sini saya jelaskan dari mind map yang dibuat oleh Mbak Shopee ya. Jadi ini mind mapnya. Jadi perbandingannya adalah ERP konvensional dengan Odoo adalah yang pertama adalah Odoo ini open source. Sementara ERP seperti SAP, Oracle ini berbayar. Ya, license-nya itu berbayar. Sementara Odoo ini gratis ya, bisa digunakan secara community. Dan juga bisa juga digunakan enterprise juga. Jadi ada yang berbayar juga license-nya dengan adanya fitur tambahan juga. Nah, di ERP pada umumnya integrasi modulnya ini sumber vendornya itu kadang-kadang itu berbeda. Sementara di Odoo ini integrasinya itu langsung semua modul, nggak berbeda-beda. Nah, untuk customisasi juga ERP ini secara umum itu butuh developer yang lebih ahli. Ingat ya, memang apa ya, berbayar ya, jadi perlu banget orang yang memang ahli di bidang ERP tersebut. Sementara Odoo ini no-code atau low-code di Studio App. Nah, selain itu biaya ERP konvensional itu biasanya lebih mahal. Jadi ada biaya license sendiri, ada biaya maintenance sendiri. Nah, sementara di Odoo ini biayanya itu rendah, bahkan ada yang gratis. Nah, setelah itu untuk skalabilitasnya, secara ERP pada konvensional yang pada umumnya itu lebih ke enterprise level, jadi full berbayar itu. Nah, sementara di Odoo ini bisa digunakan untuk UMKM sampai enterprise, jadi UMKM kecil itu bisa juga menggunakan ini. Nah, mungkin itu penjelasan terkait ERP dan juga Odoo dari saya sih. Nah, di sini mungkin saya akan menunjukkan fitur-fitur dari Odoo ya. Jadi nanti saya akan menjelaskan di website Odoo dan juga saya akan menjelaskan tentang ya mungkin beberapa fitur ya. Contoh aja kayak mungkin di bagian HR ya, di bagian human resource, mungkin salah satunya di rekrutmen ya. Lalu juga nanti saya akan menjelaskan di fitur project ya, di ya modul project. Oke. Jadi ini website ERP. Nah, di sini apabila ingin menggunakan Odoo secara gratis itu
bisa diklik di bagian di sini uji coba gratis. Ini nanti akan diberi uji coba gratis selama 15 hari. Nah, yang penting tinggal daftar aja sih. Nah, ini trial bentar. Nah, di sini kita nanti disuruh milih nih kira-kira modul apa yang ingin dipakai. Nah, di sini karena saya tadi akan memakai website, membuat website, jadi saya pilih website. Lalu saya juga nanti akan menggunakan resource juga. Nah, di sini itu bentar ada rekrutmen. Nah, di sini saya pilih salah satu ya untuk human resource, saya pilih yang rekrutmen. Lalu tadi saya juga ingin pakai modul yang project. Nah, bentar. Project. Nah, ini project ya. Nah, di sini sebenarnya ada banyak banget sih dan bisa dipilih beberapa ya, bahkan sampai banyak seperti ini juga bisa. Namun di limit ya karena ini gratis. Nah, di sini saya pilih 3 aja dulu, nanti saya jelaskan. Jadi untuk modul website ini nanti kita akan dibuatkan website gratis di Odoo, nanti dikasih subdomain dari Odoo. Nanti kita juga bisa mengcustom sih, custom domain juga bisa sebenarnya. Tapi untuk sementara ini saya akan memakai subdomainnya aja. Nah, di sini juga nanti ada yang project, ini untuk manajemen project yang ada di perusahaan ya. Pakai project ini, modul project, lalu juga ada modul rekrutmen ini untuk kita itu merekrut seseorang ya, lebih tepatnya di SDM atau human resource. Nah, di sini saya lanjutkan, saya kasih nama saya. Nah, emailnya ini saya ganti aja pakai email kampus ya. Nah, di sini perusahaannya saya ambil contoh mungkin Dinamika IRP kelas. Nah, nanti di sini akan dibuatkan subdomain ya khusus untuk kita, subdomain dari Odoo ini dan juga website yang kita pilih. Ada kendala ini. Nah, di sini bahasanya kita pilih ke Inggris karena tidak ada bahasa Indonesia untuk sementara ini, jadi adanya bahasa Inggris saja. Lalu bentar, tapinya nanti ada kendala. Oh, aman harus. Nah, di sini skala perusahaannya bebas menyesuaikan dari keinginan masing-masing. Di sini saya pilih yang paling minimal dan di sini untuk minat utamanya sih saya gunakan untuk membuat perusahaan aja. Nah, di sini saya klik mulai sekarang. Oh, sorry, nomornya belum. Di sini saya kasih nomor saya mulai sekarang. Nah, dengan kita klik mulai sekarang ini dari registrasi ini nanti bakalan dibuatkan ERP dari Odoo ini. Tinggal menunggu aja. Nah, di sini dibuatkan subdomain ya, domain dari Odoo ini. Nah, di sini kita akan membuat website ya. Kita let's do it. Di sini saya ingin membuat bisnis website ya, website untuk bisnis saya. Ingin apa ya, bisa dikatakan untuk membuat profil bisnis saya. Lalu saya pilih kategori bisnisnya. Saya pilih contohnya adalah mungkin lebih ke pakaian deh. Atau mungkin IT service saja. Nah, IT service. Lalu ini mungkin untuk targetnya kita kira-kira Odoo ini buat apa? Di sini mungkin saya buat saya tuh pengen penjualan saya itu lebih banyak dari aplikasi Odoo ini. Nah, di sini kita itu bisa menambahkan logo. Ini digunakan untuk nantinya ditampilkan di website. Jadi kita kasih logonya sih di sini saya kasih bebas dulu ya. Kasih bebas dulu, saya kasih logo ini. Lalu untuk temanya ya pilih sesuai minat ya, di sini saya pilih yang abu-abu. Lalu di website ini nanti kira-kira nanti pengennya tuh yang ditampilkan itu apa. Nah, karena ini untuk website profil perusahaan saya, jadi saya pilih yang bebas.
lalu service dari layanan saya ya, atau layanan saya. Nah, lalu ada juga untuk karir, untuk job, untuk human resource ini udah otomatis dibuatkan, dan juga mungkin saya ingin juga ada blognya juga. Jadi saya bisa nambahin blog di situ. Di sini ada banyak sih sebenarnya, tinggal dipilih-pilih aja, namun saya pilih yang dibutuhkan aja. Full website, nanti ini bisa milih temanya ya, temanya bebas, bisa dipilih ini atau ini dan sebagainya. Dan ketika udah diklik, nanti dari Udo ini akan otomatis membuatkan website ya untuk kita. Jadi di Udo ini udah terintegrasi oleh AI sehingga bisa otomatis semuanya. Nah, di sini sudah dibuatkan website oleh Udo, namun ada baiknya untuk di verif dulu ini ya emailnya. Nah, di sini saya pakai email Dinamika. Saya coba di inbox ini, saya buka ke email baru. Sebenarnya udah dikasih email sih, ini nggak apa-apa. Nah, pakai ini, sign in, ntar masuk. Nah, login dulu ya, karena kita disuruh verifikasi ini tadi. Oke, selamat datang di Udo. Nah, di sini sudah membuat website. Nah, kalau ingin ke fitur lain ya, atau ingin mengunjungi websitenya, tinggal di sini di subdomain ini aja. Nah, bisa diakses secara umum ya, dan ini bisa di custom. Selama kita sudah login, kita bisa mengcustomnya, entah itu homepage-nya di custom ataupun sebagainya. Kayak gini di custom aja, page, menu editor, home ini bisa diganti, ditata ulang dan juga sebagainya. Nah, ini fitur dari website sih. Nah, mungkin di sini terkait yang website ya. Oh, yang ini dilewati aja. Ini karena kita barusan register, jadi ini kita yang tadi di dalam. Nah, di sini udah, ini ada menu editor ya untuk mengedit website sih. Dan ini mungkin bisa dilewati ya. Dan ini bisa dilihat analitiknya, visitornya, lalu page view-nya. Ada juga untuk konfigurasi ini juga. Nah, konfigurasi ini kalau teman-teman punya domain sendiri bisa di custom juga. Language-nya ini juga bisa digonta-ganti ya, tapi untuk sementara mungkin yang Indonesia belum ada harus. Ya, belum ada harus. Oh, ada di sini. Ada saja. Bisa switch ke bahasa Indonesia. Nah, jadilah terusnya menjadi bahasa Indonesia, tapi situsnya tetap bahasa Inggris di sini. Nah, oke, mungkin itu aja sih terkait fitur yang ada di website ya. Ini cukup banyak banget fitur yang ada di website, bisa diedit sendiri dan juga sebagainya, di custom sendiri. Di sini saya akan melanjutkan yang mungkin modul yang ada di project ini. Nah, ketika teman-teman sudah baru registrasi, teman-teman akan dibimbing agar bisa menggunakan fitur-fitur yang ada di Udo sendiri. Nah, contoh aja ini tampil kayak ini ya. Nah, ini. Nah, di sini saya pilih proyek. Di sini kita akan dibimbing ya untuk membuat proyek baru. Contoh aja saya punya project ngoding nih, ngoding. Nah, seperti project. Nah, di sini ada ditambahkan, bisa tambahkan tahapan-tahapannya ya, kira-kira teman-teman ini mau ngodingnya itu seperti apa. Mau ngoding mungkin HTML dulu, tambahkan ya. Oh sorry, ini ya HTML dulu, itu bisa ditambahkan lagi tugasnya itu ngapain, ngoding HTML apa, ngoding HTML pakai CSS kayak contohnya. Nah, oh sorry, ini tuh kayak apa ya, kayak bisa dikatakan itu progress dan juga don't cancel, apakah projectnya itu jalan atau enggak. Ini bisa diganti sih, bisa diganti. Nah,
jadi on progress gitu kan. Lalu tahapannya ini mungkin bisa ditambahkan done atau selesai. Nah, terus kalau udah mungkin di sini ada yang cancel, barangkali mungkin di cancel nih projectnya. Nah, dan ini tuh bisa di drag and drop aja, dan juga bisa dicentang juga kalau sudah disetujui dan juga sebagainya. Nah, seperti itu. Nah, di sini bisa dibuat tags baru juga. Buat lagi ya, jadi coding HTML pakai JS gitu, lalu ditambahkan. Nah, ini juga bisa di drag and drop lagi, bebas mau seperti apa. Nah, seperti ini. Nah, di sini akan dibantu oleh Udo sendiri. Ini bisa dikasih deskripsi kira-kira. Nah, ini juga bisa dikirim ke user kita, bisa dikirim pesan. Ini web yang baru ya, baru kirim, lalu log catatan. Nah, di sini ada lognya ya, jadi ada historinya, ada aktivitasnya, to-do, jadwal, dan juga sebagainya. Nah, progresnya ini bisa dipilih untuk bisa jadi owner gini. Labelnya ini bebas, pelanggan, target pelanggan kita, batas waktunya juga bisa di setup. Nah, seperti itu. Kita lanjut ke mungkin ini sih terkait yang project ya, ini kayak bisa dikatakan itu seperti Notion ataupun Trello kayak gitu ya, kurang lebih seperti ini, kayak to-do list gitu ya. Nah, setelah itu saya di sini akan menjelaskan terkait perekrutan juga. Jadi ini lebih ke human resource ya, human resource. Nah, di sini tuh kita tuh bisa buat kayak role baru, jabatan baru yang ada di kantor kita. Contoh aja di sini jabatan kita adalah CEO. Emailnya kita bisa kasih bebas ya. Itu ini buat jabatan CEO. Lalu di sini juga bisa dibuat jabatan apa ya? Ini untuk manajemen pelamarnya. Nah, kayak mungkin ditambahin pelamarnya, mungkin nama saya juga tambahkan. Lalu bisa juga tambahin Shopee ini, tambahkan di baru lagi. Sorry, jabatan dulu. Bentar nih. Nah, bisa dibuat lagi. Terus ada Mas Andi, contoh aja di sini ditambahkan. Nah, yang baru-baru ini nanti bisa juga dikasih dokumen, lalu ratingnya setiap pelamarnya. Jadi masuknya bisa di drag and drop, kualifikasi, wawancara pertama, dan juga hingga proposal kontrak. Nah, seperti ini kurang lebihnya di fitur perekrutan atau human resource. Ini salah satu fitur di human resource, yaitu perekrutan. Nah, di sini ada laporannya, analisis perekrutan, sumber analisis, dan juga bisa dikonfigurasi juga jabatan juga sebagainya, itu bisa dikustomisasi. Nah, mungkin itu aja terkait penjelasan saya terkait IRP dan juga UDU, IRP UDU, maaf, IRP UDU, dan juga beberapa fitur yang tadinya saya jelaskan, yaitu fitur di website, di perekrutan, dan juga di project. Nah, mungkin itu aja dari saya. Mungkin habis ini akan dilanjutkan oleh Mas Andi, teman saya. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Andi, dan di sini saya akan melanjutkan dari kedua teman saya, yaitu Sofi dan juga Edo. Untuk melanjutkan dari penjelasannya, yaitu kita masuk ke menu accounting. Langsung saja kita klik. Ya, untuk di bagian kiri atas ini itu ada panel sales atau penjualan. Di sini kita bisa melihat status tagihan dari penjualan, apakah sudah jatuh tempo begini atau belum jatuh tempo sama sekali. Dan di bagian bawahnya itu ada grafik batang yang memberikan gambar visual jumlah invoice berdasarkan tanggal jatuh temponya. Ini sangat membantu untuk memonitoring cash atau flow. Kalau kita ingin membuat invoice yang baru, kita tinggal klik new ya. Selanjutnya itu ada purchase atau pembelian. Di
sini kita bisa mengunggah tagihan pembelian dari supplier. Odoo juga menyediakan fitur otomatis yang bisa membaca invoice secara otomatis. Jadi kita cukup mendrop filenya ke sini. Kita juga bisa kirim invoice lewat email ke alamat yang sudah disediakan oleh sistem, atau buat tagihan secara manual dengan create manually. Selanjutnya yang di kiri bawah ini yaitu kita melihat ada panel bank di sini. Nah, ini untuk menyambungkan akun bank bisnis kita dengan fitur ini. Sistem bisa mencocokkan pembayaran dari bank dengan invoice secara otomatis. Karena ini versi community, sinkronisasi biasanya dilakukan secara manual, misalnya dengan menggunakan file statement dari bank. Di sini juga kita bisa melihat logo beberapa bank yang digunakan seperti Danamon, KBC, ING, dan CES. Selanjutnya kita akan coba membuat sales new atau pembelian baru. Untuk invoice-nya sudah otomatis atau manual juga bisa. Customer kita isi saja nama customer, tanggalnya, hari yang sudah terisi otomatis, atau mau kita edit pembayarannya kapan juga bisa. Saja kita isi untuk produknya, dan biasanya kita pilih handle. Harganya teksnya itu pajaknya 11%. Ini juga sudah melakukan perhitungan otomatis. Selanjutnya itu kita klik confirm. Lalu muncul untuk seperti ini: print, pay, preview, credit note, rest to draft. Dan untuk mencetak ya kita cetak dulu. Bisa kita edit, sudah kita cetak. Atasnya juga semuanya bisa kita edit. Jadi kita upload. Jadi seperti ini. Ini ada menu pay, pembayarannya yaitu melalui manual payment. Selanjutnya kita klik payment. Jika sudah kita menu pay, maka di sini sudah keluar in payment, yaitu sudah dibayarkan. Ini ada preview. Ini previewnya. Ini ada credit note. Ini ada reset to draft. Seperti ini. Nah, selanjutnya yaitu ada purchase atau pembelian. Nah, fitur ini adalah untuk memudahkan pengelolaan semua aspek terkait pembelian barang atau jasa dari vendor. Fitur ini menghubungkan berbagai proses mulai dari permintaan pembelian, pemesanan, penerimaan barang, hingga pengelolaan tagihan dari vendor. Ya, fitur ini dirancang untuk mengotomatiskan dan mengintegrasikan proses pembelian. Ini berarti setelah kita membuat RFQ-nya dan vendor mengonfirmasi pesanan, secara otomatis membuat purchase order atau PO, dan jika barang sudah diterima, sistem juga akan mencatatnya dalam inventory dan memudahkan pembuatan vendor atau bill-nya. Langsung saja kita klik new untuk membuat yang baru. Kita masukkan vendornya. Kita usia waktu 1 minggu. Saat itu masukkan produknya. Sebenarnya kita akan usia
jika kita ingin mengirim kepada vendor, tinggal kita send. Maka akan keluar seperti ini. Sudah kita kirim mengirimnya. Ini untuk confirm mengirimkan PO nya. Kirim. Ya, selanjutnya untuk membuat bill, belum bisa. Akan jadi seperti ini. Confirm. Jika ingin kita print, bisa kita print. Akan jadi seperti ini. Credit note juga. Pay untuk pembayaran. Ya, bank pembayaran. Dia sudah terbayar. Kita order ya. Ada manufacturing. Manufacturing ini berfungsi untuk mengolah seluruh proses produksi barang dalam sebuah perusahaan, mulai dari pembuatan produk, pengolahan bahan baku, hingga pengiriman produk jadi ke pelanggan. Dengan fitur-fitur yang terintegrasi, Udum menyederhanakan setiap langkah dari proses produksi, sehingga membantu meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam manajemen manufaktur. Mari kita coba untuk mengaplikasikan. Mari kita klik new, membuat yang baru. Kita coba buat random ya. Kita ubah jadi 100. Tanggalnya kita ubah jadi 2 minggu lagi. Lalu kita klik confirm. Kita klik start, maka dia akan menjadi in progress ya. Dan jika kita klik close out, maka dia akan menyelesaikannya. Jadi done. Ini cukup itu yang bisa kami sampaikan. Jika ada kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Jika kalian suka boleh di like, jika ingin bertanya-tanya boleh komen, dan jangan lupa untuk di subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.